warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kami dari SMA Negeri 4 Kota Probolinggo kelas 12F kelompok 11 yang berogota saya Safira Megia Putri absen 27 dan kedua teman saya Muhammad Anugrah Muharram nomor absen 19 dan saya Syarifudin Putra nomor absen 17. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas praktek mata pelajaran matematika wajib kelas 12F. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi statistik untuk data bivariat, seperti pengertian dasar materi statistik, cara pengumpulan data, cara menyajikan data menggunakan diagram. Mari simak video ini bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang statistika. Statistika adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan. Kesimpulan penganalisisannya data yang dilakukan, sedangkan statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu masalah. 2. Cara mengumpulkan data. Kita dapat menggunakan metode wawancara, angket, pengamatan, dan tes. 3. Penyajian data menggunakan diagram. Cara lain untuk menyajikan suatu data adalah menggunakan diagram yang meliputi diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang. 3. Selanjutnya, saya akan memberi contoh dalam materi statistik berupa data rencana siswa-siswi kelas 12F setelah lulus SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Saya akan memberi 3 pilihan. Yang pertama yaitu menikah, bekerja, dan kuliah. Saya akan menggunakan metode wawancara secara lisan bersama 36 anak siswa-siswi kelas 12F. Dari pengumpulan data yang saya dapatkan untuk data siswa-siswi kelas 12F, rencana setelah lulus SMA Negeri 4 Kota Probolinggo lebih banyak melanjutkan kuliah daripada bekerja dan nikah. Malahan data siswa-siswi kelas 12F rencana setelah lulus SMA Negeri 4 Kota Probolinggo tidak ada yang memilih nikah.
Jadi dari tabel turus ini, data-data siswa SMA Negeri 4 Kota Probolinggo yang saya dapatin itu yang pertama kuliah. Paling banyak itu frekuensinya 19. Sedangkan yang bekerja itu frekuensinya 17. Dan di sini ada di tabel batang atau diagram batang, yang dimana perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan banyak rencana data siswa-siswi kelas 12F melanjutkan rencana setelah lulus SMA Negeri 4 Kota Probolinggo yang tetap paling tinggi yaitu kuliah daripada bekerja dan menikah. Baik, selanjutnya ada diagram garis. Perbedaan diagram garis dan batang sangat berbeda ya guys. Kalau semisal batang itu pasti ada baloknya. Kalau semisal garis itu pasti bergaris seperti judulnya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang saya amati dari data pengumpulan wawancara seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung diagram lingkaran menggunakan rumus derajat. Baik, ini untuk diagram lingkaran yang berupa derajat. Di sini saya akan menulis seperti 3 pilihan yang saya pilihkan kepada teman-teman kelas 12F. Ada kuliah, kerja, dan nikah. Untuk kuliah ada 19/36 kali 360 derajat sama dengan 190 derajat. Mengapa begini? Karena di sini 19 ini adalah banyak frekuensi untuk memilih kuliah dari 36 anak kelas 12F. Sedangkan di sini ada 36. Apa sih 36 tersebut? Nah, 36 ini adalah jumlah siswa-siswi kelas 12F. Dan 360 derajat ini apa sih? Nah, 360 derajat ini adalah luas atau keseluruhan dari banyak lingkaran adalah sebesar 360 derajat. Kok bisa hasilnya jadi 190 derajat? Karena ini dibagi ini, lalu dikalikan ini, dan hasilnya menjadi 190 derajat. Kemudian yang bekerja itu rumusnya sama, yaitu 17 adalah frekuensi dari pilihan bekerja di per 36 kali 360 derajat, dan hasilnya 170 derajat. Nah, ini yang paling beda, karena di nikah kan tidak ada yang memilih menikah. Untuk rencana setelah lulus SMA Negeri 4 Kota Probolinggo ini untuk kelas 12F, jadi saya tulis 0/36 kali 360 derajat. Jadi kalau semisal nolnya tidak ditulis itu salah, jadi harus ditulis 0/36 kali 360 derajat dan hasilnya tetap 0 derajat gitu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan materi yang kami jelaskan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.